Anifatul Fauziah, tersangka penjual makanan kadaluarsa, kini berurusan dengan Satreskrim Polres Kediri. Perempuan 44 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan praktik penjualan makanan kadaluarsa. Beberapa waktu lalu, Anik memberikan 3.000 bingkisan jajanan kepada panitia untuk dibagikan ke peserta sholawatan. Akibat ulah pelaku, ratusan peserta sholawatan mengalami keracunan. Dari peristiwa itu, polisi yang melakukan pemeriksaan menemukan adanya praktik penjualan makanan dan minuman kadaluarsa oleh pelaku. Saat penggerbekan di gudang milik pelaku, polisi menemukan ribuan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Kepada petugas, Anik mengaku sudah menjalankan bisnis penjualan makanan dan minuman kadaluarsa selama 6 bulan. Dalam praktiknya, pelaku sengaja membeli makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Lalu, pelaku menghapus keterangan batas waktu konsumsi yang tertera pada bungkus makanan dan botol minuman sebelum dijual dengan harga murah. Pelaku sengaja melakukan itu untuk mendapatkan untung yang besar. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 206 KUHP tentang perlindungan konsumen dengan hukuman 15 tahun penjara. Terkait kejadian keracunan massal yang didapat pada waktu itu di Desa Badas, Kecamatan Badas, Desa Krecek, pada waktu pengajian dalam rangka Maulid Nabi. Jadi dari kejadian tersebut kita laksanakan lidik, didapat bahwa dari panitia atau penyelenggara mendapati barang-barang tersebut, makanan dan minuman, dari gudang atau toko yang atas nama saudari AFF. Kemudian kita kembangkan, kita geledah, didapati bahwa di gudang tersebut terjadi modus praktik penghapusan tanggal kadaluarsa. Jadi barang-barang di gudang semuanya kadaluarsa. Namun oleh tersangka dengan mempekerjakan pegawainya dihapus menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan, diganti dengan kadaluarsa yang masih baru sehingga barang tersebut seperti layak dikonsumsi. Lalu kemudian kita laksanakan pemeriksaan cepat, kita amankan seluruh barang bukti dan kita gelar perkara. Akhirnya kita tetapkan saudari AFF sebagai tersangka tunggal sementara dalam kasus kejadian keracunan massal pada waktu sholawatan Maulid Nabi. Sebelumnya 155 peserta sholawatan di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri mengalami keracunan usai mengonsumsi jajanan yang didapat dari pelaku. Kegiatan sholawatan itu akhirnya terhenti setelah para peserta dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dengan konsep gejala yang ditimbulkan korban tidak lebih dari 30 menit, dia bisa menimbulkan efek keracunan berupa mual, muntah, dan pusing. Kita di BPOM, di Balai Besar POM di Balai POM di Kediri, kita diminta sebagai ahli nanti di dalam kasus ini, dan kita menunggu hasil pengujian final dari Balai Besar POM di Surabaya, karena ya mohon maaf kita di Kediri belum punya laboratorium sendiri. Dari Kediri, Tim Liputan melaporkan.